Nah, Evangelo buka mic. Oke. Boleh ya? Nah, Evangelo, aku mau bertanya dikit ya. Oh iya, siap. Cek. Bang Andi masuk. Bang Andi deh, das Bang Andi. Ya terusin aja dulu. Saya sih butuh orang yang pandai bahasa Indonesia doang. Oh ya, wes siap dikit ya. Aku ke 5 menit. Evangelo kan gini ya, kawanku ya. Yesus itu disalib jam berapa? Jam berapa? Nggak tahu. Gimana sih? Yesus itu disalib tuh antara jam 9 atau jam 12. Kalau di di Markus jam 9, Yohanes jam 12. Mau ambil yang mana? Mana aja deh, yang mana? Ya udah kita ambil yang jam 12 ya. Yes. Oke. Evangelis, sesuaikan jam sekarang coba. Kita itu aja dulu ya, Jam 12 tuh, jam 12 disalib. Terus Yesus matinya jam berapa? Meninggalnya jam berapa? Menyerahkan nyawanya jam berapa? Jam 3. Jam 3. Nah, sekarang coba dia dipikir pakai otak kalian. Iya, masa Tuhan disalib jam 12, jam 3 udah meninggal? Ayolah kawanku. Iya. Oh, maksudnya iya kan? mana nih? Coba logikanya dapat kan? Tuhan disalib jam 12 siang, jam 3 sore udah meninggal. Apa ini? Nebus apa ini? Cuma 3 jam disiksa. Ya. Oh, oke. Makasih. Iya, oke. Maksudnya nggak dapat kan? Itulah bre. Gitu loh. Lu kalau memang menebus dosa yang niat gitu loh. Misalnya disalib jam 3 sore, meninggalnya ya nanti tahun 1972. Itu baru nebus dosa. Lu cuma 3 jam. Berapa orang ini ditebus? Oke. Nah, itu pertama. Terus yang kedua nih, ini yang gua kecewa. Yesus mati di kayu salib ya. Nah, bangkitnya kenapa di goa? Oke. Kenapa di goa bangkitnya? Apa atraksi sulap ini? Atau gimana? Lagi ngapain? Lu kalau pengen beneran Tuhan, supaya orang menyaksikan ketuhanan lu ya. Ini gua kasih konsep aja ngasal. Lu disalib nih. Diem tuh 3 minggu di kayu salib tuh. Bangkit lagi di kayu salib baru bisa. Lah ini disalib jam 12, jam 3 sore meninggal, diturunin terus ditaruh di goa. 3 hari konyong. Ya, Yesus bangkit. Anjir, ini mah semua manusia juga bisa. Semua manusia juga bisa kalau disalib cuma 3 jam. Harus ya itu Evangelo. Silakan. Dua poin ya. Iya. Jadi, konsep mengenai berapa lama sampai mati. Sebenarnya yang paling penting di situ adalah dia turun ke dalam kerajaan maut. Ya silakan Evangelo. Ya, jadi esensi yang utama di situ adalah bahwa kematiannya itu membawa dia ke dalam kerajaan maut sebenarnya, karena dosa warisan itu upahnya adalah maut. Maut itu apa? Maut itu adalah tertawan selama-lamanya di dalam kematian secara roh. Kematian secara roh. Gitu. Nah, terus? Jadi dia harus turun ke dalam kerajaan maut, dan kemudian dia harus menang atas maut iblis. Itu karena atas maut. Karena iblis, bukan atas iblis. Maut itu adalah akibat salah satunya dari pekerjaan iblis dan sekutunya. Lah kenapa nggak sekalian dikalahin iblisnya? Nah, jadi ada waktunya kan, makanya di Wahyu pasal 12 itu diberikan satu waktu, ada satu waktu di mana akhirnya iblis itu benar-benar tidak punya lagi tempat di surga. Cuma gitu doang jatuhnya jadi. Yesus mengalahkan maut, apalagi? Jadi tidak punya tempat lagi di surga dan dilemparkan ke bumi. Nah, di Wahyu pasal 20 itu kemudian pada saat penghakiman terakhir, penghakiman tahta putih oleh Allah Bapa, itu kemudian dia dilemparkan maut dan kerajaan maut.
Jadi maut dan kerajaan maut. Itu artinya kerajaan Oke. Maut dan kerajaan maut dilemparkan. ke dalam Nah, ini lautan. maut ini ada gara-gara apa maut ini ada? Karena iblis. Ngapain iblisnya? Iblisnya itu sebenarnya menangkap, nah ini ya, menangkap perkataan yang muncul pada kejadian pasal 3 itu. Sorry, kejadian pasal 2. Terus? Bahwa kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, kamu akan mati. Nah, rupanya nggak mati. Terus? Rupanya masih bernapas. Nah, itu artinya dia mati secara rohani. Oh, jadi Artinya, setelah makan buah, Adam itu mati tapi rohaninya mati. Zombie dia. Di sorga zombie dia. rohaninya yang mati. Rohaninya mati itu artinya kalau di dalam yang saya pahami itu adalah dia putus hubungan dengan sang pemiliknya, yaitu Allah Bapa, itu pemiliknya. Oh gitu. Mm-mm. Nah terus Yesus itu untuk apa mati di kayu salib untuk menyambungkan kembali hubungan. Persis. Oh cakep. Kenapa nggak di zaman Adam? Adam gagal kan? Lah iya, Adam kan gagal nih. Mm-mm. Terputuslah hubungan manusia dengan Tuhan. Mm-mm. 4.000 tahun kalender Yahudi manusia nggak berhubungan dengan Tuhan. Ini Yesus kerjanya apa? Nungguin 4.000 tahun tuh ngapain? Yesus kan lahir setelah 4.000 tahun kan? Lah iya ngapain lahirnya 4.000 tahun? Kan posisinya gini nih, ini Nah, kita maut ini tanya- ada. Kita tanya Allah kalau begitu kan? Bobby nggak kuat Bobby. Bobby kita main logika Bobby, kenapa turun? Lagian ditanya Matius 5 ayat 20 jawabnya Matius 4. Ngarang deh ya. Iya itulah kawan lu. Sebenarnya bukan kawan, Bro. Itulah Evangelo, tunggu ya sebelum gua kasih ke yang lain. Jadi 3 poin ini tolong dipikirkan kawan-kawan Kristen ya. Yesus menebus dosa, mengalahkan maut gitu. Terus apa lagi ya? Mengajarkan ke manusia. Aku Kenapa jawab, kan? di tahun ke-4.000 gitu loh? Iya. Kenapa nggak di zaman Adam aja? Kan Adam yang buat salah. Lu turun zaman Yohanes. Ya Yohanes tahu apa soal Adam? Ya enggak? Enggak, gini. Apa yang gini? Iya. Kan kita harusnya kan bukannya percaya kalau Yesus itu utusan. Nah, berarti yang mengutusnya yang ditanya. Evangelo Kenapa? enggak, tunggu dulu. Evangelo menuankan Yesus enggak? Yesus itu utusan. Yohanes 17 ayat Waduh. 3. Lah, saksi Yehova. Enggak usah ngomong ke sana dong, ntar ada. Oh iya maaf. Jangan Aduh. dong. Kita- Aduh, malah buka Iya. jubah gua. Maaf, lanjut. Ya udah Bang Handi, gas Bang Handi. Jangan Ki begitu. Ya. Oh. Jangan. Maaf Yang Maki. Iya. Kalau Evan ini gini, Van, kan di dalam perjanjian lama kalau Anda masih miliki Keluaran 23 nomor 7 itu orang bersalah kan nggak boleh dimetongin gitu ya. Benar nggak? Apa tuh? Orang bersalah itu nggak boleh dibunuh Oh, oke. gitu ya. Tapi kok Yesus dibunuh ya? Apa Yesus punya salah ya? yang tidak bersalah. Jadi gini, kalau jawaban untuk itu kesalahan dosa yang oleh Adam Awas muter lo ya. turun itu Gomelin kalau lu muter. Gue waktunya nggak banyak. nggak boleh muter. Kalau saya orangnya eksak. Hmm. Jadi dosa yang dari Adam turun temurun itu ditimpahkan kepadanya, walaupun dia tidak berdosa, dia dianggap berdosa. Gitu. Yang benar bahasa Indonesia lu nggak benar. Oh iya, enggak dong. Dengerin. Ya, ya. Ini sederhana. Keluaran 23 nomor 7, orang yang tidak berdosa itu tidak boleh dibunuh. Gitu ya. Hmm. Tapi kenapa Yesus dibunuh? Berarti Yesus berdosa dong. Setuju? Eksat loh. Gini. Sorry. Ulangin supaya ini. Ulang ya. saya bohong ya. Keluaran 23 nomor 7, orang bersalah itu tidak boleh dibunuh. Artinya Yesus dibunuh di tiang salib berarti Yesus punya salah. Gitu toh?
Oke. Salahnya apa gitu kan? Ya terserah, nyari kesalahan aja yuk. Ya, enggak apa-apa. Nah, aku jawab gini. Kesalahan yang kenapa Yesus dibunuh karena kesalahan orang lain ditimpahkan kepada dia. Berarti dalam posisi Yesus mati dia bersalah Betul. atas perbuatan orang lain. Betul sekali. Oke, jadi Yesus punya dosa, betul? Dosanya orang yang ditanggung oleh dia. Berarti ada transfer kesalahan, Itu betul sekali. ada transfer dosa Betul. dari orang ke Yesus gitu ya. Betul. Kalau mau Kira-kira- dalilnya gini, Enggak dulu. silakan. Kira-kira logisnya bagaimana ya kalau ada transfer dosa, transfer salah ke orang ya? Betul. Jadi Biasanya yang ditransfer tuh duit. ada juga sih, bos. Biasanya sekarang cryptocurrency. Sorry ya, agak sini sedikit ya. Ada aja lu. Nggak apa-apa bos. Jangan terlalu serius toh. Maksud saya begini. Kalau itu dibilang tidak logis, tidak itu yang disebut teologi akal sehat kalau di teologi tuh. Jadi bahwa ada sesuatu di akal sehat ini yang ini masuk namanya ke dalam teologi. ya. Ya namanya ini teologi mematikan akal sehat gitu ya. Enggak bos. Jadi Lah. ada nih. Tadi istilah barusan ngomong teologi akal gitu sehat. lu nggak bener lu Nggak apa-apa, nggak benar. Tapi saya jelaskan bagaimana menjawabnya, boleh ya? Kan Ya, gitu. boleh. Boleh ya. Gitu. Nggak apa-apa. Saya itu dianggap nggak benar tuh nggak masalah. Jadi bahwa memang betul, justru karena pemahaman bahwa orang bersalah lah yang disalib, yang dihukum, yang dibunuh, maka kesalahan itu ditimpahkan kepadanya. Oke. Menurut Anda metode apa yang dipakai? Ya, metode apa yang dipakai? Sistem apa yang dipakai? Secanggih itukah? Ya, secanggih itukah gitu? Dosa orang ditransfer ke Yesus. Kira-kira pakai metode dan cara dan alat apa ya? Ya. Kok bisa gitu loh? Betul sekali. Ya, Jadi coba. itulah yang persis hubungannya sama Matius 5 ayat 20 tadi loh. Apa itu? Nah, kalau hidup keagamaanmu, artinya gini, cara hidupmu, cara kau menanggapi Tuhan. Itu nggak nyambung ke situ, nggak nyambung. Justru nyambungnya di situ, Bos. Kalau mau Enggak, menangkap nih. Enggak. Jadi beneran. Enggak. Jadi ini yang Misalnya ini contoh yang- ya, saya kasih contoh nih. Boleh. Di zaman Yesus itu Saulus itu dosanya minta ampun kan gitu ya. Iya, bunuh Banyak jemaat. bikin metong-metong orang gitu. Murid-murid pada dihabisin gitu ya. Jemaat. Nah, bagaimana caranya mentransfer dosanya Saulus masuk ke dalam diri Yesus? Gimana kira-kira? Jadi yang dimaksud dosa dalam Kristen itu bukan hanya perbuatan gitu ya, bukan hanya perbuatan yang kemudian melanggar perintah. Lu kok kasih Tapi- contoh, lu bagi itu dosa. Gimana sih lu, bro? Sorry, mungkin gua nggak ngerti pertanyaannya. Boleh diulang? Ini saya ulang ya. Ya, sorry. Yesus itu sejaman dengan Paulus. Mm-mm. Gitu ya. Yesus itu banyak sejaman dengan penjahat. Yesus itu sejaman dengan penjajah tentara Romawi. Yesus itu sejaman dengan Yudas sang pengkhianat. Hmm. Menurut Anda, Yesus mati itu karena menanggung dosa. Jadi Yesus dalam keadaan mati dia berdosa, kan gitu ya. Ini pertanyaan sederhana. Bagaimana cara mentransfer dosanya Paulus, Yudas, Kayafas, terus kemudian tentara Romawi, termasuk iblis, masuk ke dalam diri Yesus agar Yesus memenuhi kriteria Keluaran 23 nomor 7 agar bisa dibunuh supaya dia punya dosa. Bagaimana cara mentransfer dosa itu masuk ke dalam diri Yesus? Silakan. Jadi dosa itu ditransfer melalui korban satu kalinya itu disalib itu. Lah, sebelum disalib dia harus berdosa dulu tuh Yesus. Betul. Ya, Dan nah, dosa itu adalah ya. itu adalah semua definisi dosa. Dan dosa itu adalah semua definisi Iya, dosa. bro. Bagaimana cara memindahkan dosa ini dari dosanya Saulus, dosanya yang lain-lain, Betul. Saya ngerti. supaya pindah agar Supaya Yesus pindah. berdosa. Bagaimana Supaya caranya? Pindah ke Yesus itu. Caranya adalah Pakai gopay. Allah itu yang melihat bahwa dosa itu ada ditanggung oleh Yesus itu. Oke.
Jadi waktu itu Saul, sejak matinya Yesus, dosanya Saul nggak ada, dosanya Kayapas nggak ada, dosanya pembunuhnya nggak ada, semua dosa orang-orang itu nggak ada. Itu yang disebut di 1 Yohanes 1 ayat 2 itu bahwa semua dosa dunia itu ditanggung. Jadi bukan Oke. hanya orang-orang yang percaya. Gitu. Jadi pembunuh Yesus tidak berdosa ya, sudah Tidak, ditransfer ke bukan, Yesus. Bukan, dosanya ditanggung gitu. Dosanya dihapus. Gimana sih? Katanya ditanggung itu berarti Yesus yang ngambil dosa itu. Betul. Contoh nih, Betul, betul. saya punya dosa 2. Memang nggak bisa dihitung sih ya. Ya, Yesus ngambil, saya lepas dosa saya. Betul. Kan gitu. Artinya dosa pembunuh Yesus nggak ada, dosa ya Algojo yang nggak ada, dosanya Saulus nggak ada. Bersih semua dosa saat itu, saat hidup, saat Yesus disalib, metong semua dosa orang pemutihan karena sudah diambil oleh Yesus. Betul? Betul. Wih, mantap juga ya. Ya, Bapak kalau Jadi- mau baca dalilnya 1 Yohanes 2 ayat 2. Jadi dia adalah pendamaian untuk segala Oke, oke. dosa. Oke. Gitu. Tapi Memang bagaimana konsepnya dengan itu. Oke. Konsepnya. Bagaimana dengan Yehezkiel 18:20 kayaknya bertentangan deh. Oke, kita baca ya. Coba dia atau aku yang baca apa sih itu yang baca? Dua-duanya aja boleh? Oke. Orang yang berbuat dosa itu ya harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran dan kefasikan orang fasik akan menanggung atasnya. Lah kok bisa bertentangan dengan Yehezkiel ini ya? Oke. Sama transfer dosa Anda tadi itu kok bisa ya? Oke. Jadi saya Ya. tambahin sedikit ya Bang, bahwa bahkan Musa pernah ngomong sama Yahweh. Janganlah perhitungkan dosa ini. Cabut saja namaku dari kitab kehidupan itu. Kebayang ya, Musa sama Allah. Allah bilang, hanya orang yang berbuat dosa itu yang namanya dikeluarin dari situ. Jangan kamu yang tanggung. Gitu, kata Allah Yahweh Dari tadi kepada kamu Musa. nggak dengar gua nggak baca data ya? Loh, tadi yang abang cerita yang sekitar 18:20 ini orang ke orang nih. Saya nambahin Yahweh Yesus ke kan Musa. Yesus kan waktu itu juga orang. Iya betul. Maksud Jadi saya nambahin nih. Yehezkiel 18:20 Yesus nggak masuk di dalamnya ya? Nggak kehitung dia? kehitung. Ya kehitung. Kehitung dong. Artinya Nggak transfer bilang dosa itu tidak ada. Nggak boleh itu ada. Yehezkiel ngomong kayak gitu. Dosa tanggung masing-masing. Iya, bahkan saya tambahin kan, Pak. Ya kalau iya dosa tanggung masing-masing ngapain lu transfer dosa ke Yesus supaya dia mati? Iya, saya tambahin kan, Pak tadi. Bahkan Musa saja. ya, Kenapa ngomong- bawa-bawa Musa? Loh, Musa sudah nggak ada di zaman Yesus. Enggak, saya memperkuat. Enggak, kan ini kita ngomong Yehezkiel juga bukan zaman Yesus nih. Ini ya. Saya mau diskusi kan maksudnya kan. Ya. Saya kalau diskusi nah ya. Bahkan Musa pernah mau nanggung orang. Yahweh bilang enggak. Tapi Kalau- Musa nggak disalib, nggak apple to apple bro. enggak, kan kita belum ngomong salib juga nih Yehezkiel 18:20, Bro. Iya, makanya saya. Kan kita baru ngomong esensinya dulu nih, esensi dulu kan. Ya sekarang Saya ini juga nggak usah tahu. dipanjangin, gini aja. Oke, direct then, direct Oke, ya. Oke. yang benar yang mana nih? Oke. Dosa ditanggung masing-masing atau bisa transfer dosa? Yang benar yang mana? Bisa transfer dosa. Jadi Yehezkiel nggak berlaku, dosa ditanggung masing-masing. Berlaku Loh, karena yang mana yang benar? iya. Ya, kalau nih kalau di dalam Yesus itu yang di kayu salib itu, dia itu menjadi pendamaian untuk segala dosa, artinya dosa dunia. Jadi dosa dunia itu ditanggung. Jadi ini bukan bicara orang nanggung orang, tapi ada dosa yang menjadi penghalang. Dosa apa sih itu, Bro? Dosa sih menurut lo itu? Dosa apa? Nah, itu yang penting tuh. Itu Coba, betul coba. pertanyaan. Dosa apa sih? Dosa Coba. itu adalah dosa itu adalah permusuhan dengan Allah. Siapa itu? Ya, Allah sama manusia. Manusia yang- siapa? Manusia itu Adam dan Hawa nih kan. Pertama kali ini. Jadi Adam dan Hawa buat dosa, dia tidak memilih pohon kehidupan yaitu Allah, melainkan dia memilih yang iblis yaitu Apa pengetahuan hubungannya bagi- Adam dan Hawa dengan Yesus ya? Di mati di tiang salib ya? Apa hubungannya ya? Ada, karena Apa? inilah yang pembuat dosa itu si Adam dan Hawa, dan itu yang ditebus.
Itu yang Jadi Tuhan harus minta persembahan darah manusia gitu. jadi seperti yang Bapak baca tadi bahwa ya harus Iya, dibunuh. langsung direct aja, langsung direct ini waktu. Jadi Adam yang berdosa sama Hawa, ya Tuhan harus melimpahkan dosa itu kepada utusannya yang namanya Yesus. Ya, Tuhan juga membutuhkan darah, betul ya, Betul. darah manusia, betul? betul. Ini mah lu ajaran pagan, bro. Enggak. Aduh, Dan- ya Allah, enggak. ini anak. Jadi justru Mana? Astagfirullahaladzim, bro, ya, bro. nggak apa-apa. Kan saya coba jelasin saja. Ini nama ajaran pagan butuhin darah manusia, kagak ada ajaran para nabi kayak gitu. Ya, memang darah itu yang jadi Kagak jalan ada untuk ketemu ajaran ya. para nabi darah manusia, bro. Serius, bro. Istighfar, bro. Nggak ada itu ya. Ini ajaran Dewa Molok yang minta darah manusia. Ini ajaran para berhala-berhala Romawi, pagan Romawi. Ajaran para nabi, induknya dari Yuda, daratan Israel sana, tempat para nabi dilahirkan, bertumbuh kembang di sana. Yang kagak ada ajaran apapun itu untuk meminta darah manusia, yang kagak ada. Jadi Kagak ada, bro. Oke, Pak Handi juga saya perhatiin ya diskusi-diskusi itu selalu dialamatkan ke paling tidak yang paling dekat adalah Taurat atau Yahudi. Ini memang Yesus yang dipercaya. Yesus yang dipercaya oleh orang Kristen itu memang Yesus yang Yesus Yunani. bukan. Ini Yesus yang memulai sesuatu yang baru di dalam dirinya sendiri. Mana ada aturan baru harus darahnya ditumpahkan, kagak ada itu. Ini namanya, bro, ajaran sangat keji. Sepinter-pinternya, sebodoh-bodohnya orang, ya kalau mau pakai akalnya dikit aja. Ini ajaran tidak masuk akal. Kalau manusia dijadikan tumbal, kagak ada itu, bro. Kecuali akal udah mati boleh. Tapi kalau akal dikit aja dibuka, ini ajaran bukan ajaran para nabi, ini ajaran pagan.